Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Ronald Hasibuan MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu kajian sosiolinguistik pemakaian bentuk bahasa penolakan dalam transaksi jual beli di pajak Horas. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan, ada baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Repita Boris Tanggang, NPM 17110005. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan teoritis, sosiolinguistik, bentuk bahasa penolakan dan transaksi jual beli. Dan yang ketiga, temuan penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Manusia hidup bermasyarakat tidak hanya sebagai makhluk individu, akan tetapi juga sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor non-linguistik. Antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya seperti status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. Pihak yang terlibat dalam proses berkomunikasi tentunya terdapat 2 orang atau 2 kelompok orang, yaitu yang pertama pengirim atau sender informasi dan yang kedua penerima atau receiver informasi. Selain dari itu, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor situasional, yaitu siapa yang bicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Menurut Cair tahun 2010, salah satu fungsi bahasa adalah suatu alat komunikasi atau alat interaksi. Terdapat 3 komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi, yaitu yang pertama, pihak yang berkomunikasi, yaitu pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Dan yang ketiga, alat yang digunakan dalam berkomunikasi itu. Yang penulis teliti mengenai analisis sosiolinguistik dalam transaksi jual beli di pasar Horas Pematang Siantar, bahasa digunakan sehari-hari oleh siapa saja dalam transaksi apa saja, dan oleh karena itu didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang dicirikan dengan menggunakan simbol-simbol lisan dan atau tertulis secara acak sesuai makna yang telah diterima masyarakat penutur. Bahasa di pajak Horas Pematang Siantar sebagian besar masih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Batak. Ada juga yang sudah memakai bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Batak atau bahasa Indonesia tergantung kepada calon pembelinya. Status sosial membawa dampak dalam peran kebahasaan seseorang bertutur di tengah masyarakat kebahasaannya. Peran yang dimaksud tentu terkait dengan situasi kebahasaan. Siapa-siapa yang berperan, topik dan jalur bahasa yang digunakan, kelas sosial mengacu kepada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, dan kasta. Menurut Sumarsono tahun 2012. Menolak merupakan salah satu tindak tutur. Menurut Van der Veken dalam bukunya Efek Nadar tahun 2005. Sehingga memahami penolakan akan menjadi lebih mudah apabila didahului dengan pemahaman mengenai teori tindak tutur. Di samping itu, untuk dapat memahami penolakan yang terkait dengan interaksi penutur dan lawan tutur, serta keperluan untuk berperilaku sopan dalam mengutarakan kesopanan berbahasa. Menurut Brown dan Levinson,
pada bukunya Efek Nadar tahun 2005 halaman 61. Penolakan itu diklasifikasikan sebagai suatu tindakan yang dapat mengancam muka negatif maupun muka positif lawan tutur. Sehubungan dengan itu, agar penolakan dapat dianggap sebagai penolakan yang sopan, strategi tentu harus digunakan, baik strategi kesopanan negatif maupun strategi kesopanan positif. Yang kedua yaitu tinjauan teoritis sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antar unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkait dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Menurut Nababan tahun 1993 pada halaman 2. Dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi juga mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan erat. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, bagaimana masyarakat itu berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga, proses sosial dan segala masalah sosial di dalam masyarakat akan diketahui bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan mendapatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sosiolinguistik dapat mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial. Dan sebaliknya, mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Misalnya, orang bisa melihat dulu adanya dua ragam bahasa yang berbeda dalam satu bahasa, kemudian mengaitkannya dengan gejala sosial seperti perbedaan jenis kelamin, sehingga bisa disimpulkan, misalnya ragam A didukung oleh wanita dan ragam B didukung oleh pria dalam masyarakat itu. Atau sebaliknya, orang bisa memulai dengan memilah masyarakat berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita, kemudian menganalisis bahasa atau tutur yang bisa dipakai wanita atau tutur yang bisa dipakai pria. Menurut Trudgill pada bukunya Sumarsono tahun 2004 halaman 3. Teori teoritis bentuk bahasa penolakan. Menurut Mas Toyo tahun 2007 pada halaman 26, objek penelitian diterjemahkan sebagai satuan kebahasaan yang dikhususkan untuk diteliti. Data tentu saja merupakan satuan kebahasaan yang lebih besar yang mengandung objek penelitian itu. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini mengkaji data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian atau pernyataan-pernyataan. Objek dalam penelitian ini berupa bentuk bahasa penolakan dan reaksi mitra bicara terhadap penolakan tersebut. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi bentuk penolakan
juga menjadi objek penelitian. Sedangkan subjek dalam penelitian ini yaitu bentuk bahasa penolakan dalam transaksi jual beli di pasar Horas Pematang Siantar. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan lisan penjual dan pembeli di pasar Horas Pematang Siantar yang kemudian ditranskrip menjadi bahasa tulis, sedangkan data dalam penelitian ini adalah bahasa penolakan antara penjual dan pembeli. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode ekstralingual. Metode padan merupakan cara menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu dari luar bahasa. Menurut Sudaryanto, metode padan ekstralingual merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berada di luar bahasa. Contohnya, analisis berdasarkan bentuk bahasa penolakan di pasar Horas Pematang Siantar. Misalnya seperti bahasa penolakan yang digunakan oleh si penjual dan si pembeli. Si penjual, marida singgah jotuson, ibering-bereng majoda pakaianon, baga do bahan nada argana pe murah. Si pembeli, kabayaon sadi harga nada. Si penjual, 120.000 dak. Si pembeli, murah naida, dang boy oruida. Si penjual, dang boy beida, harga pas doida, moloi pamoru, modal pedang balik dak. Dari percakapan penjual dan pembeli tersebut, konteksnya yaitu tuturan terjadi antara penjual dan pembeli di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika pembeli bersifat menawar harga kebaya tetapi ditolak oleh si penjual. Data di atas merupakan tuturan bentuk penolakan berupa komentar, karena penjual menolak permintaan pembeli untuk menurunkan harganya, sebab harga tersebut sudah termaksud harga paling murah untuk jenis bahan kebaya tersebut. Berikutnya, transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang disepakati dengan harga yang sudah ditentukan. Pembahasan ketiga yaitu temuan penelitian. Penulis menemukan data berupa bentuk bahasa penolakan di pasar Horas Pematang Siantar. Ditemukan 5 kategori bentuk bahasa penolakan. Yang pertama yaitu penolakan dengan menggunakan kata tidak atau sepadannya dengan kata enggak, jangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penolakan dengan menggunakan alasan. Yang ketiga, penolakan dengan menggunakan syarat dan kondisi. Dan yang keempat, penolakan dengan menggunakan asal atau pilihan yang bersifat konstruktif karena memberikan alternatif bagi pengajak. Dan yang kelima yaitu penolakan dengan menggunakan isyarat nonverbal, seperti menggelengkan kepala, diam, dan isyarat tangan. Saya di sini akan membahas penemuan penelitian yang pertama, bentuk bahasa penolakan di pasar Horas Pematang Siantar, dan yang kedua, reaksi pembeli terhadap penolakan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas bentuk bahasa penolakan yang terdapat di pasar Horas Pematang Siantar. Bentuk bahasa penolakan yang terdapat di pasar Horas Pematang Siantar terdapat 5 bahasa penolakan. Yang pertama, penolakan dengan menggunakan kata tidak atau padannya enggak. Penolakan dengan menggunakan kata tidak atau padannya enggak dapat dilihat pada data berikut. Baiklah, saya bacakan datanya. Percakapan pembeli dan penjual. Pembeli 60 ateda. Penjual dang boida 65 harga pas da. Bordir nape baga ida. Pinjil dohna asing 65 buat mada. Konteks yang terdapat dalam tindak tutur di atas
ialah tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur bersifat menawar harga gamis tetapi ditolak oleh mitra tutur. Data merupakan tuturan bentuk penolakan dengan menggunakan kata tidak, sedangkan faktor yang mempengaruhi penolakan adalah penutur menolak permintaan mitra tutur untuk menurunkan harganya karena jenis bordirannya yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua yaitu penolakan dengan menggunakan alasan. Penolakan dengan menggunakan alasan dapat dilihat pada data berikut. Tindak tutur pembeli dan penjual. Pembeli, roon 35.000 dadak. Si penjual menjawab, dang boida, on rok model baru, bahannya pe baga. Konteks yang terdapat di dalam tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur bersifat menawar harga rok tetapi ditolak oleh mitra tutur. Data merupakan tuturan bentuk penolakan dengan menggunakan alasan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penolakan adalah penutur menolak permintaan mitra tutur untuk menurunkan harganya. Alasannya, jenis bahannya bagus dan modelnya baru. Penggunaan dengan menggunakan syarat dan kondisi. Yang ketiga, penolakan dengan menggunakan syarat dan kondisi dapat dilihat pada data berikut. Tindak tutur, pembeli dan penjual. Pembeli, 40 harga pas doida. Dijawab penjual, ida harga majo. Anon molo hargana tergantung tu merek, dohot bahan nada. Konteks yang terdapat dalam tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga rok panjang tetapi ditolak oleh mitra tutur. Data merupakan tuturan bentuk penolakan dengan menggunakan syarat dan kondisi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penolakan adalah penutur menolak permintaan mitra tutur untuk menurunkan harganya dengan menggunakan syarat dan kondisi. Untuk membeli rok panjang sesuai dengan harga yang diberikan oleh penutur. Yang keempat, penolakan dengan menggunakan usul atau pilihan yang bersifat konstruktif. Karena memberikan alternatif bagi pengajak. Penolakan dengan menggunakan usul dapat dilihat pada data berikut. Tindak tutur pembeli dan penjual. Pembeli, 100.000 dadak batik sarimbito nate. Dijawab si penjual, harga pas doida, 110 nunga harga murah ida. Molo nasa ada nayon, hulean 100.000 dak. Konteks yang terdapat pada tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga batik sarimbit tetapi ditolak oleh mitra tuturnya. Data merupakan tuturan bentuk penolakan bahasa dengan menggunakan pilihan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penolakan adalah penutur menolak permintaan mitra tuturnya untuk menurunkan harga dengan memberikan alternatif. Alternatifnya dengan menawarkan barang lainnya atau barang yang lain atau barang yang satunya. Yang kelima yaitu penolakan dengan menggunakan isyarat atau nonverbal. Penggunaan isyarat atau penolakan nonverbal dengan menggelengkan kepala, diam dan isyarat tangan sebagai bentuk penolakan di pasar Horas Pematang Siantar dapat dilihat pada data berikut. Tindak tutur antara penjual dan pembeli. Pembeli, 25.000 dadak selendangon. Penjual menolak dengan menggelengkan kepala.
Konteks yang terdapat pada tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga selendang tetapi ditolak oleh mitra tutur. Data merupakan tuturan bentuk penolakan dengan menggunakan isyarat atau nonverbal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penolakan adalah penutur menolak permintaan mitra tutur untuk menurunkan harganya dengan menggelengkan kepalanya. Demikianlah bentuk bahasa penolakan yang terdapat di pasar Horas Pematang Siantar. Dan temuan kedua yaitu reaksi pembeli terhadap penolakan. Reaksi pembeli terhadap penolakan dari data percakapan yang peneliti analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi pembeli pergi begitu saja. Tindak tutur antara pembeli dan penjual. Pembeli 60 ateda, si penjual menjawab, "Dang boida, 65 harga pas dak. Bordirna pe baga, pinjil dohona asing. 65 buat mada." Konteks yang terdapat pada tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur bersifat menawar harga gamis tetapi ditolak oleh mitra tutur. Reaksi pembeli pada data yaitu pembeli pergi begitu saja tanpa menyatakan penolakan terhadap penjual dan mencari gamis yang sejenis di toko lain. Yang kedua, reaksi pembeli menyetujui harga barangnya. Pembeli 40 dada batik na coklaton. Si penjual menjawab, "Songan dia mada, dang boida. Alani batiki sian bahana pe halus da." Oke mada melosongoni batik na onda saada tuauda na saut hutuhor. Konteks yang terdapat di dalam tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga batik berwarna coklat tetapi ditolak oleh mitra tutur. Reaksi pembeli pada data yaitu pembeli menyetujui harga yang ditawarkan oleh penjual dengan mengambil sebuah batik coklat karena memang batik yang ingin dibeli oleh pembeli tersebut dari bahan yang halus. Yang ketiga, reaksi pembeli meminta menurunkan harga. Tindak tutur antara penjual dan pembeli. Pembeli, "Dang adong nama renda-renda rok naida, rok na model songonon da." Si penjual menjawab, "Dang adong da, dang boi naon da, harga pas doi da, harga sian pabrik na." Pembeli, "Boi doda manang daong." Konteks yang terdapat pada tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga rok berenda tetapi ditolak oleh mitra tutur. Reaksi pembeli pada data yaitu pembeli menginginkan menurunkan harga dari harga rok berenda yang semula, tetapi penjual menolaknya dengan alasan bahwa rok berenda tersebut harganya pas dan sudah ditarget dari pabriknya, sehingga pembeli pergi berlalu begitu saja dengan mempertegas tawaran semula. Yang keempat yaitu reaksi pembeli menawar harga suatu barang. Tindak tutur antara pembeli dan penjual. Pembeli, 40 harga pas doida. Penjual menjawab, "Eda harga majo, anon molo argana tergantung tu merek dohot bahan nada." Konteks yang terdapat pada tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di pasar Horas Pematang Siantar.
Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga rok panjang tetapi ditolak oleh mitra tutur. Reaksi pembeli pada data yaitu pembeli ingin menawar harga rok panjang tetapi dia mengira harga pas, tetapi hal tersebut ditolak oleh penjual dengan mengatakan bahwa harga yang diminta oleh penjual boleh ditawar tergantung merek dan bahannya. Yang kelima, reaksi pembeli mempertahankan tawaran semulanya. Tindak tutur penjual dan pembeli. Pembeli 10 dada kaos Mickey Mouse. Si penjual menjawab 10 walu harga pas dak. Nasa daun do dak dapat 10. Si pembeli daung ada molo olo 10. Konteks yang terdapat pada tindak tutur di atas yaitu tuturan terjadi antara penutur dan mitra tutur di Pasar Horas Pematang Siantar. Tuturan tersebut dimulai ketika penutur menawar harga kaos bergambar Mickey Mouse tetapi ditolak oleh mitra tutur. Reaksi pembeli pada data yaitu pembeli pergi dengan menyatakan penolakan. Daung ada, molo olo 10. Baiklah, demikianlah penemuan penelitian dari reaksi pembeli terhadap penolakan di Pasar Horas Pematang Siantar. Kesimpulan dari analisis sosiolinguistik bentuk bahasa penolakan dalam transaksi jual beli di Pasar Horas yaitu terdapat 5 bentuk bahasa penolakan. Yang pertama, penolakan dengan menggunakan kata tidak atau sepadannya enggak. Yang kedua, penolakan dengan menggunakan alasan. Yang ketiga, penolakan dengan menggunakan syarat dan kondisi. Yang keempat, penolakan dengan menggunakan usul atau pilihan yang bersifat konstruktif karena memberikan alternatif bagi pengajak. Dan yang kelima, penolakan dengan menggunakan isyarat nonverbal seperti menggelengkan kepala, diam, dan isyarat tangan. Dan reaksi pembeli terhadap penolakan yaitu yang pertama, pembeli pergi begitu saja. Yang kedua, pembeli menyetujui harga barangnya. Yang ketiga, pembeli meminta menurunkan harga. Yang keempat, pembeli mempertahankan tawaran semulanya. Dan yang kelima, pembeli menawar harga sesuai kemampuan. Demikianlah hasil dari karya ilmiah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih, shalom, dan selamat siang.